Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, untuk mendapatkan informasi penting dari bacaan tentang kerja bakti di atas tadi, kita akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu dengan menggunakan kata tanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Untuk kali ini, kita akan menggunakan kata tanya kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Jawabannya adalah kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Pertanyaan kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Pertanyaan ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Sehingga warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Pertanyaan keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti adalah warga di daerah tempat tinggal Edo. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yang dilakukan warga adalah warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Hasil musyawarah adalah warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Pertanyaan berikutnya, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Sedangkan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, seperti misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban sehingga kita bisa mendapatkan informasi penting terkait dengan bacaan yang berjudul kerja bakti tadi ya. Anak-anak, pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak
Kewajiban dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda ya, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini hak sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Itulah pengertian dari hak ya, anak-anak. Nah, berikut ini bentuk hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Berikutnya yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Itulah bentuk hak sebagai warga masyarakat. Berikut ini kewajiban sebagai warga masyarakat. Pengertian dari kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itulah bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya, usaha pertanian, usaha dagang, usaha jasa. Berikutnya yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, serta koperasi. Itulah jenis usaha baik yang dikelola oleh sendiri maupun usaha yang dikelola oleh kelompok. Selanjutnya, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV ini didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu ya, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma ya. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal.
Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha. Sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah ya. Selanjutnya, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia ada 5 ya, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Kalian bisa tuliskan seperti tabel berikut ini ya. Tuliskan anggota keluarganya, yaitu terdiri dari ayah, ibu, kakak, atau adik. Lalu tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak ibu memahami dengan baik ya materi hari ini. Thank you for today. Bye-bye.